Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 28 November 2024. Hari ini kita ada dua alertnya, MTEK dan SMA. Ya, kita bungkus bareng lah ya, Bapak Ibu. Mungkin MTEK nggak tahu sentimennya apa. Kemarin-kemarin mereka ada hubungannya dengan apa, Superbank atau apa. Sekarang ya masih satu inilah, mungkin sama sentimen. Saya tidak tahu, belum baca juga. Yang saya lihat sentimennya itu adalah kekhawatiran market tentang perang dagang kedua. Iya, nah ini apakah dejavu lagi Donald Trump katanya sudah mulai ancang-ancang. Jadi khawatirnya kalau ada perang dagang maka inflasi gagal di Amerika, gagal jadi mendekati 2. Ini nggak tahu dengan suku bunga nanti hubungannya. Lalu mungkin ada sedikit sentimen perang di Ukraina, tapi kayaknya ya Donald Trump tidak terlalu berminat dengan perang dengan Rusia. Dia berminatnya melawan Cina nih, dengan tarif Cina, pokoknya di kepalanya duit lah itu kalau Donald Trump tuh. Oke. Itu dia Bapak Ibu. Kira-kira nanti kita lihat ini HSG-nya kita turun 0,63. Jadi hari ini eh yang pegang Adaro auto reject bawah ya, Bapak Ibu. Kita nggak tahu sampai berapa kali auto reject bawah. Jadi kalau analisa saham kemarin saya lihat, banyak sekali yang too good to be true ya. Maksud saya analisanya, Adaro andalan naik berjilid-jilid, Adaro akan turun berjilid-jilid. Kalau Adaro turun berjilid-jilid ya sudah pasti ya, karena namanya dividend trap apapun namanya. Tapi apakah Adaro andalan yang spin off akan naik berjilid-jilid kan kita belum tahu. Nah, seolah-olah pasti naik gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita jangan ikut dalam kerumunan lah. Namanya crowd behavior ya. Jadi ini IHSG-nya 0,63. Bapak Ibu, kita bicara fakta aja bahwa memang kalau kita lihat di sini aslinya turun. eh 0,63, saya lihat 700 miliar ya. Faktanya 700 miliar. Faktanya asing keluar terus gitu Bapak Ibu ya. Mau apapun nanti sentimennya, faktanya asing keluar terus. Kalau kita lihat luar besarnya di mana? BBRI. Ini senang nih ya. Kalau ada yang bilang pahlawan bursa menahan ini karena asingnya keluar, yang nampung BBRI adalah pahlawan bursa. Bukan masalah pahlawan bursa atau tidak. Nanti kalau BBRI profit gimana gitu ya. Reksadana tentu kapan lagi dapat diskon ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Oke, BBCA juga signifikan. Selain itu tidak signifikan. Kalau kita lihat lainnya semua di bawah 100 miliar, juga netbuy-nya hari ini tidak signifikan. Benar-benar tidak ada sentimen yang baik dari asing karena memang asing yang sedang fokus dengan Amerika, Donald Trump. Itu ya. Dolarnya gimana ya, Bapak Ibu? Saya nggak cek pula dari dolar. Biasanya dolarnya menguat kalau ISG jatuh. Ini kita lihat energi penekan, basic material dan properti. Padahal perbankan yang banyak netselnya. Oke, nanti kita lihat ya Bapak Ibu. 0,63. Hubungannya nanti dengan star rotation untuk hari Kamis tanggal 28 November. Alertnya ada dua Bapak Ibu. Jam 10 lewat ada MTEK, baru jam setengah 3 ada SMA. Itu saja. Saya beberapa saham memang saya lagi buy on weakness ya. Pakai kondisi begini saya buy on weakness. Saya lihat memang akan mudah-mudahan akan tutup gap ya. Itu harapan saya. Tapi kalaupun nggak tutup, beberapa saham yang ekstrim kemarin sudah tidak ekstrim, itu yang menyenangkan ya. Seperti SMGR, lalu apalagi yang ini kemarin ada Tower ya. Banyaklah saham-saham yang saya rasa dekat-dekat zona demand. BSDE itu ya. Nah, ini Bapak Ibu, alert ini ya dia berdasarkan big data analysis. Tadi ada yang bilang ada alert MTEK, itu jam berapa? Dia terkirim secara sekuensial, bisa saja jam 10 dia ada alert, tapi nanti jam setengah 4 supply-nya masuk, malah diguyur gitu. Jadi memang orang yang mau main cepat juga boleh-boleh saja, tapi kalau saya stylenya biasanya belum mengambil kesimpulan sebelum market tutup. Kayak bisa saja dia penutupan diguyur, itu seringkali terjadi. Jadi setelah market tutup baru kita analisa. Memang Pak, kalau gitu intraday nggak bisa. Ya memang karena datanya belum selesai gitu. Kalau mau intraday harus pantengin gitu. Robotnya harus dimodifikasi supaya kita bisa pantengin untuk ada alert sell-nya ya.
Oke, ini dia terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa juga akses Telegram botnya, atau mudah-mudahan besok juga kalau dia ada alert dari Big Data Analysis, bisa juga Bapak Ibu terima. Nah, itu dia melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa cek di deskripsi video, linknya ada di sana, atau scan QR di sini. Juga jangan lupa join ke Telegram channelnya. Biasanya saya posting sesuatu ya di Telegram channelnya, atau kita ada voting. Nggak tahu nih apakah hari besok weekend kita ada voting, kayaknya nggak cukup ya alat botnya, tapi kita tunggu nantilah. Ada website, sosial medianya, silahkan di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Baik, saya bacakan disclaimer-nya dulu Bapak Ibu. Video ini sekali lagi saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya akan sharing bagaimana caranya untuk melakukan analisa saham. Caranya ya, jadi mungkin kita punya cara beda-beda, tapi kebetulan saya ya, mazhabnya juga tentu beda-beda. Kebetulan saya mazhabnya adalah volume, price, analisis. Ya, jadi saya akan melihat volume, melihat price, ya kita lihatlah Wyckoff-nya nanti, strukturnya sebagai framework-nya. Orang kan analisa macam-macam ya, ada yang melihat macam-macam lah ya, ada yang garis-garis, ada yang momentum, ada yang kontrarian, macam-macam. Kebetulan saya mainnya adalah volume price analysis. Walaupun saya kontrarian, tapi tetap yang dilihat adalah volume price analysis, dan lihat dulu Wyckoff-nya ada di mana. Oke, tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu yang penting catat, jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saja sebagai second opinion. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa siapapun, apalagi dengan dari alert robot, harus dianalisa ulang. Jadi, kalau udah menerima alert robot, apa yang dilakukan? Analisa dulu. Setelah kira, ini kan ada dua, belum tentu kita beli dua-duanya, bisa jadi dua-duanya tidak menarik, bukan the best time for buying, atau di Wyckoff-nya bukan the best price for buying. Jadi, ya nggak usah beli. Jadi, kita tunggu dulu, kita lihat dulu price dan volumenya. Nanti, kalau nggak bisa beli, ini loss untuk apa? Ya, kita analisa. Siapa tahu ada, kalau nggak, besok tunggu lagi alertnya. Sampai gitu. Tapi kita perlu melakukan analisa market supaya kita tetap keep in di dalamnya. Oke, Bapak Ibu, jangan percaya analisa 100%, karena mungkin pengalaman kita berbeda, kapital kita berbeda. Nah, ada namanya MPL. MPL adalah maximum pain, ini pain ya, pain level ya. Jadi mungkin kita mengalami apa yang terjadi di market berbeda ya. Saya sudah 19 tahun ya, hampir 19 tahun di pasar saham Indonesia, mungkin berbeda dengan yang Bapak Ibu alami, jadi mungkin view-nya juga berbeda. Jadi sesuaikan saja, disclaimer-nya on, trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu sambil kita lakukan analisa, Bapak Ibu jangan lupa ya, Bapak Ibu jadikan second opinion sambil dipelajari, ikutin aja. Nanti Bapak Ibu lakukan sendiri. Supaya apa? Supaya dapat namanya first opinion. Ya, first opinion. First opinion ini tidak ada cara lain selain lakukan analisa sendiri. Practice make perfect. Setelah itu, Bapak Ibu setelah lakukan analisa, lalu Bapak Ibu buat trading plan dan apply money management. Jadi prinsipnya adalah kalau yang bagian 4 ini, jangan pernah trading tanpa trading plan. Begitu Bapak Ibu tidak punya trading plan, itu larinya ke gambling. Dalam trading as business, itu risk itu paling penting ya. Oke. Kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Saya menggunakan Telegram desktop ya untuk kepentingan membuat video. Dan biasanya memang melakukan analisa saya lebih gampang kalau di laptop atau di PC saya menggunakan Telegram desktop. Telegram botnya bisa diakses lewat handphone, tapi ya gitu layarnya kecil. Susah juga melakukan analisa. Jadi bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, jangan lupa ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia dan time frame-nya, itu penting juga. Kita hanya tersedia daily, weekly, dan monthly. Dulu ada yang 60 menit ya, dulu. Sekarang saya hapus saja karena banyak pertanyaan dan nggak signifikan juga. Ini adalah contoh beberapa perintah yang kita lakukan dalam analisa. Jadi selain dia background-nya adalah big data analysis, dia juga ada bot chat-nya untuk melakukan analisa. Kita bisa request chat untuk melakukan analisa ya. Jadi mengakomodasi volume price analysis. Ya, untuk rotasi saham kita ada sektor 1 sampai 11. Untuk tutorial Bapak Ibu ketik saja ini tutorialnya. Jadi ada yang bilang, "Pak, saya mau sharing-sharing ilmu, Bapak bisa tolong sharing." Ini tonton saja ini. Tentang volume price analysis ini, cara membuat trading plan, lalu apa anti stop loss hunter, itu kan banyak juga ilmu. Ini gap yang saya cerita, ada tutorial trading gap. Jadi
Kalau mau sharing ilmu, ya saya dalam analisa ini adalah banyakkan sharing ilmu memang. Oke, nah mari kita mulai dengan pembahasan screening dulu. Apa yang kita lakukan di aftermarket close? Tentu kita melakukan screening, kita cek sana, cek sini. Langkah pertama yang kita lakukan dalam aftermarket close analysis adalah kita ketik alert, perintah alert. Nah, Bapak Ibu sambil ketik juga nih, saya ketik alert, Bapak Ibu ketik juga. Baru nanti dengarkan ya. Jadi alert ini Bapak Ibu, dia untuk tanggal 26 kemarin ada pani, tapi tanggal 27 tidak ada ya, karena pemilu. Jadi kita minggu ini akan kehilangan 1 hari. Volume weekly-nya mungkin perlu dikompensasi atau dalam mindset kita perlu diwaspadai ya. Jadi jangan-jangan volume rendah kita anggap volume rendah, padahal itu adalah kekurangan dari daily-nya. 1 hari kurang, jadi 4 hari cuman. Untuk hari ini ada 28, ada MTech dan SMA. Nanti kita akan pilih, mudah-mudahan bisa cepat, jadi cuma satu saja, nanti kita akan analisa lengkap, sisanya kita cepat ya. Setelah itu kita screening yang lainnya, kita gunakan Rekom kan, ini kalau alert ini ada waktunya ini sekuensial. Nah dia munculnya jam 10 sampai jam setengah 3. Kalau untuk Rekom, ini adalah quantitative trading, dia menggunakan end of the data, artinya kalau dia sudah muncul, ya datanya sudah close tradingnya, misalnya ini tanggal 28 bulan 11, maka kalau dia muncul, dia tidak akan berubah lagi gitu. Jadi misalnya GGRM, ya dia end bearishness, jadi dia mengatakan bearishnya udah mau selesai nih GGRM-nya. Hill ini ada sinyal bullish sign, MDKA ini mau selesai dia penurunannya. Kayaknya dia spring ini. Saya udah curiga MDKA. Kalau sempat dia masuk lagi dan ada alert, kemungkinan spring ini di weekly atau monthly ya. Lupa saya. Tadi saya udah wanti-wanti nih. SMA ada alert. Hill dia tidak ada alert. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ESA bearish apa? SMA ada ya? MTech kok nggak ada? Oh, sayang. Hill ada, INKP, Mika, SCMA ada, TKI, MLTJ, Rocket Jet, sinyal buy-nya. SMA lagi-lagi, lalu Golden Cross, SMA lagi-lagi. Apalagi? Wih, luar biasa ya. MDKA nih, dia break lower downchian. Ya, close-nya di bawah ya. Nah, ini dipantau aja nih, takut-takut dia spring. Tapi ini dia untuk new low. Biasanya kalau begini-begini, saya habis after bikin video, saya analisa sendiri, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau berminat, nanti analisa sendiri saja. Caranya nanti ikutin saja step by step di analisa aftermarket close ini. Oke, setelah itu kita akan cek SCR Vboom. Nah, ini untuk screening saham ledakan volume adalah salah satu favorit saya. Prinsipnya kalau ada volume meledak, itu ada sesuatu. Ya, kita lihat. Oh, MTech munculnya di sini, Gem dan Nobu. Gimana ya? Apa kita bahas MTech atau bahas yang lain? Tapi nggak ada pula di sini. Tapi karena di sini banyaknya alert ada, terus SMA muncul di mana-mana, kayaknya kita bahas SMA lah. Kayaknya sama nih ya Bapak Ibu. Nanti kalau saya bahas SMA, yang terbang MTech, saya mohon maaf. Nah, kira-kira Bapak Ibu lebih berminat MTech, Bapak Ibu lakukan analisanya sendiri gitu. Akses robotnya, lakukan ikutin dia step by stepnya. Kita lihat SCR Extreme. Nah, ini kemarin saya colek-colek TOWR. Masih ada nggak? Oh, masih ada. Berarti belum dapat nih saya nih. Belum dapat sampai bawah. Dia masih Extreme Fear. Nggak apa-apa lah ya. Nggak tahu dapat mungkin. Tapi cuma sedikit. Belum sampai bawah pokoknya. Dia masih Extreme Fear. Biar aja dulu, mudah-mudahan dia turun dalam sampai kena demand-nya. Aneh ya, malah kita berdoa, kalau punya cash itu berdoanya supaya turun dalam. Ini kalau yang punya TOWR nyangkut, pasti dia sudah maki-maki nih kok mendoakan TOWR turun. Ya, tapi itulah ya, pasar saham, kapitalisme. Nggak peduli dengan orang lain nyangkut, yang penting kita profit. Lalu, ada yang menarik nggak yang lain? Agi ya. Adaro ya, ini Adaro jangan inilah Bapak Ibu masih turun nih. Agi nih dia kayaknya di luar Kompas 100, kurang menarik juga kalau di luar Kompas 100. Oke, kita lihat dengan SCR Panik. Ini saham-saham yang ada di rotasi saham. Banyak ya Bapak Ibu yang berada di zona panik. Nih Adaro jadi panik sekarang, Akra panik, Antam panik,
Yang alert yang mana? BBRI masih panik dia. Ya, BSD masih panik itu ada saya punya order buy on weakness di sana. Mana yang alert ini? Tadi alertnya MTech nggak ada ya di sini ya. MTech, iya tidak ada. Lalu, uh, dia nggak ada ya Bapak Ibu. SMA juga tidak ada. Oke, berikutnya kita lihat SCR Hope. Nah, ini kita screening saham-saham, rotasi saham, saham yang berada di zona Hope. Nah, kita pantau-pantau ini, siapa tahu dia bergerak menuju grid ya. Telkom nih sudah di Hope, Bapak Ibu. Oh ya. Unilever sudah di Hope. Sekarang kita cek apa lagi? SCR top FF. Oh, tadi sudah ya, top kaki ya. FF dulu. Adalah top foreign flow, Bapak Ibu. Kamu lihat tadi kita PTRO ya, di sini sudah yang besar itu BBRI dengan BBCA. Nah, ini top foreign flow kita sandingkan dengan SCR top kaki. Nah, kita mau lihat hajar kanan, hajar kiri. Oke, BBRI, di sini yang kelihatan nih. BBRI ini asingnya kan net sell besar, 425 miliar besar itu. Lalu secara keseluruhan dia hajar kiri 200, berarti ada yang hajar kanan juga nih. Ini ada yang ini, Bapak Ibu. Walaupun dia net sell, tapi dimakan hajar kanannya oleh lokal. Oke. Ya mungkin lokal asingnya juga belum tentu dia jual ini ya, hajar kiri ya, tapi net jadinya. Ini BBRI jadi dia net untuk hajar kirinya orang panik dalam 200 miliar. Nggak bisa begitu juga sih, nggak bisa dipastikan langsung bahwa yang karena dia 400, yang hajar kiri 200 berarti hajar kanannya lokal gitu. Nggak begitu juga, harus dicek juga lebih detail. Lalu kita cek di sini SCR. Oh, udah itulah ya. SCR UVAL. Ya, yang mau cari-cari yang under value. Ya, ini saham-saham yang under value nih Bapak Ibu, ada di Mas nih. Era Auto nih saham-saham sudah turun. Ya, silakan dicek aja. Baik, sekarang kita akan mulai pembahasan dengan composite. Kita cek dulu dengan Speedo Composite. Speedometer untuk composite. Dia berbalik lagi ke zona fear, Bapak Ibu. Artinya saat ini penutupan tanggal 28 asingnya bukan asingnya, supply lebih besar daripada demand-nya. Ini nggak peduli asing atau lokal, pokoknya semuanya speedometernya berada di zona fear. Supply-nya lebih besar daripada demand. Kita lihat dengan Speedo Composite. Weekly-nya bagaimana? Weekly-nya juga kayaknya berada di zona fear ya. Ya, weekly-nya kebayang-bayangnya berada di zona fear, artinya secara weekly juga tekanan supply-nya masih lebih besar pada demand. Kita lihat dengan star C0. Ini adalah rotasi saham dengan pusat komposit tadi minus 0,63 ya, tapi yang berputar adalah sektoralnya. Infra ke dalam pelemahan 0,93, infranya menguat, industri juga menguat. Trans menguat, properti mulai tertahan pelemahannya, terjadi deselerasi. Finance ini berbalik menguat, udah 2 hari. Ini kesehatan menguat, ini cyclical bolak-balik ya Bapak Ibu. Susah dilihat begitu. Maksudnya mau kemana arahnya kita tunggulah yang pastinya. Energi mulai ada demand masuk. Tekno mulai ada pelemahan. Umumnya yang lain-lainnya ini melemahnya. Basic dan non-cyclical yang melemah. Walaupun kompositnya melemah, yang lainnya tampaknya terjadi penguatan karena kompositnya relatif melemah terhadap sektoralnya. Jadi harus pakai kalimat relatif ya Bapak Ibu. Lihat dulu kompositnya melemah atau menguat. Oke, kita mulai dengan VPA Weekly Composite. Weekly-nya composite dengan catatan volumenya di hari Rabu kosong. Oke, jadi sampai hari Kamis ini kita hanya ada 3 hari trading. Ya volumenya tentu dia katakan low ya Bapak Ibu. Ini kita juga khawatir besok dia di bawah rata-rata. Masih undecisif ya. Jadi keputusannya ini adalah patternnya masih seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Dia di sini warning, high, low, low terhadap high, sekarang lower low. Dia naik ke atas menjadi low terhadap high. Kalau dia close 6998 maka dia bentuk lower low.
maka lanjut ya Bapak Ibu, tinggal kita lihat demand-nya ada nggak menahan di bawah ini. Kemudian dia ada demand, cucuk sedikit, dia naik lagi ke atas supaya selesai. Oke, itu weekly-nya. Mohon diperhatikan, weekly nanti jangan sampai salah analisa di hari Jumat bahwa volumenya ini harus dikompensasi dengan berkurangnya hari trading menjadi 4 hari. 3 hari ya, 4 hari ya dalam seminggu. VBP dulu, VBP Weekly Composite. Kita lihat supply and demand-nya. Di mana di supply and demand zone? Ini dia ada jauh di bawah. Jadi kalau pattern-nya masih mengejar ke bawah, ya jadilah ini barang ya Bapak Ibu. Ini yang bisa menahan dia turun, mudah-mudahan demand-nya kuat. Atau yang di bawah ini sekalian, ini kan demand semua nih. Ini demand yang memasuk-masukkan ke atas ini demand semua Bapak Ibu nih. Ini demand semua. Dia kalau nanti nggak kuat zona ini, ada demand di bawah yang menahan ya, masih ada yang di bawah menahan. Mudah-mudahan nggak sampai bawah, mudah-mudahan mantul di zona ini kan demandnya sepanjang ini, di bawahnya ada lagi, gitu loh. Ini ada lagi nih. Oke, kita lihat daily-nya. Kalau weekly kan agak belum nggak bisa konklusif karena masih belum hari Jumat. Kalau daily, sinyalnya valid pula ini. Ini ada sinyal stopping volume ya Bapak Ibu. Mau nggak mau dia valid juga ini. Jadi high, low, ya ini penjabaran weekly tadi. Ini high, ini low, dia naik ke atas pullback. Ini adalah low terhadap high, maka ini warning. Dari sini saya sudah warning, stop loss dirapatin. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Maka dia ada pullback, ada pullback, ada pullback, ada pullback. Dia kalau mau berubah tren, dia harus close di atas ini ya. Sayang tidak close, maka ada kecenderungan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, mana yang kejar? Adalah tadi, lower Donchian weekly ini ada demand, dan ini lagi-lagi gap. Ada yang bilang terlalu pesimis, ya mau nggak mau ada gap ya di bawah situ. Percaya tidak percaya, ya ada gapnya. Oke, kita lihat sinyalnya VBA tidak ada sinyal, Bapak Ibu. Volumenya less than average, volumenya di bawah rata-rata. Jadi kalau kita lihat ini memang ada peningkatan, ya peningkatan. Tapi dua candle yang merah ini volumenya di bawah. Oke. Kalau dia turun dengan volume yang lebih tinggi, itu berbahaya. Ini volume ini, ya. Kalau kita lihat agak anomali kalau dibandingkan dengan volume sebelahnya. Jadi dia spreadnya ini kalau dibandingkan spread kemarin lebih lebar. Volumenya lebih kecil. Nah, ini spreadnya lebih kecil tapi volumenya lebih tinggi. Artinya apa? Dia sempat dulu ngangkat terus diguyur, jadi terjadi pertarungan sebenarnya ini hingga volumenya lebih besar. Kalau di sini kan dia guyur ya memang seperti inilah. Sekarang dia mulai ada pertarungan karena dekat-dekat dia mulai ada demand. Mulai ada demand yang tersentuh. Kita ceknya dari mana? VBP Composite. Kita lihat, ada nggak demand yang tersentuh? Ya ini dia, demand yang tersentuh. Ini, ya. Ini demand yang tersentuh oleh ini. Ya, dia coba mantul ke atas, tapi memang supply masih kuat. Jadi besok kita tunggu saja lah. Soalnya di bawah ini kan ada demand nih Bapak Ibu ya. Di bawah ini. Nah, dia besok akan takut dulu. Mudah-mudahan dia double bottom ya. Nggak jebol. Tapi kalaupun jebol, ya balik lagi skenario. Lagi-lagi gap ini yang perlu dilihat. Dan di bawahnya baru ada bumpernya untuk menahan dengan demand zone. Apa boleh buat ya. Sekarang itu saja Bapak Ibu. Kita lihat pembahasan sahamnya. Saya belum tahu juga nih. Alert SMA ya. Kita lihat alert SMA. Jadi ini saya pilih SMA itu karena waktunya terbatas. Nanti Bapak Ibu silahkan lakukan analisa untuk MTech. Kalau SMA dengan MTech mana yang punya? Saya SMA dulu kena stop loss dia di 200-an. Iya, kalau nggak salah. Lalu MTech saya punya di bawah. Tapi saya bahas SMA karena MTech nanti saya bahas sendiri lah. Alert SMA karena tadi di rekomnya keluar SMA-nya banyak. SMA ini Bapak Ibu sudah ada alert freshnya dia tanggal 7 Oktober. Jadi harusnya kita belinya ini, SMA ini belinya pas di tanggal 7 sampai tanggal 21. Nah, kedua ini sudah masuk, ada alert kedua, itu fresh. Ya, alert ketiga kita kalau masih ketinggalan boleh ya. Jadi maksudnya di sini mungkin sudah masuk 10%, ini sudah masuk
60% atau 70%, sisanya di sini nih. Jadi alert pertama, alert kedua, ketiga masih bisa masuk. Ya. Kalau dia the best time for buying, maka sudah bisa ini ya, juga masuk juga. Tapi belum tahu nih, kita perlu analisa. Karena alertnya kan mulai tanggal 10 harusnya sudah cukup nih. Kita cek dengan Speedo. Setelah itu, setelah kecek alertnya, kita untuk mengetahui dia fresh atau tidak. Alert kedua, ketiga ini mudah-mudahan masih boleh masuk. Tapi kalau udah alert ke-7, ke-8 jangan masuk. Rentan profit taking. Sekarang kita cek setelah alert, kita cek apa? Perintahnya Speedo. Bapak Ibu ketik Speedo SCMA ya. Harus sambil ini ya, Bapak Ibu sambil ikut ngetik juga. Nah, dia keluar Fear and Greed Speedometer untuk SMA, tanggalnya sudah benar, sekarang berada di zona greed. Artinya apa? Demand-nya lebih besar daripada supply. Ya. Itu hukum pertama Wyckoff. Sekarang kita cek dengan STAR SCMA. Oh, jadi relatif terhadap komposit ya Bapak Ibu. Hari ini kompositnya minus 0,63. 6 berapa ya? Minus 0,6. Dia hari ini menguat, akselerasi. Jadi kemarin-kemarin itu walaupun ada ISG yang melemah, SMA juga melemah. Hari ini baru dia menguat. Sementara lihat, sektor sikliknya bolak-balik ini relatif terhadap kompositnya. Tapi yang punya arah sekarang SMA, dia mulai berbalik ke arah ke kanan, artinya power price-nya masuk ini. Kita lihat dengan weekly, W star SCMA. Speedometer silahkan juga ya, lakukan weekly Bapak Ibu. Nah, untuk SMA weekly, ya kita masih ada satu hari lagi, besok hari Jumat. Validnya kapan? Setiap hari Jumat Bapak Ibu. Jadi ini hari Senin, Selasa masih bisa bergerak zigzag kemana-mana. Begitu hari Jumat, close. Berhenti dia. Nah, jadi yang kita bandingkan per minggunya, jangan per hari pakai chart weekly, jangan. Oke. Kita tunggu validnya besok ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dia besok kesimpulannya SMA sudah masuk ke zona grid. Ke zona grid ya dia memberikan waktu untuk menguat sampai dia crossing, kita bisa profit taking di weekly-nya. Profit taking-nya di daily tapi chart acuannya di weekly. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly. Bapak Ibu mulai dengan time frame paling tinggi yaitu SCMA. Kita konsepnya adalah analisa top down. Mulai dari time frame paling tinggi baru turun ke bawah. Oke. Jadi SCMA ini adalah salah satu contoh yang Wyckoff struktur besarnya sudah sempurna. Ini dia hiperdomik ya kalau di time frame monthly. Turun akumulasi, ini Wyckoff lagi. Ini dia biasa kalau Wyckoff besar sudah terjadi, jarang sekali dia bisa membentuk Wyckoff yang lebih tinggi dari dia. Nah, sekarang ini distribusi double top, marking down. Nah, sekarang mudah-mudahan dia akumulasi lagi. Monthly-nya udah sinyal buy nih, luar biasa. Apalagi minggu lalu. Jadi ini semacam ada spring tidak spring. Ya, jadi dia kalau time weekly ini marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasinya panjang. Kalau akumulasi panjang ini biasanya naiknya juga lebih tinggi ya. Jadi kalau akumulasi pendek naiknya juga tidak tinggi. Ini sejak tahun 2003 mungkin bulan 5 atau bulan 4 atau 5 dia mulai sideways, ada turun lagi, turun terus sampai kita frustasi baru dia naik. Ini sekarang kalau kita lihat volumenya meningkat tapi untuk yang bulan 11 ini belum ya. Mudah-mudahan nanti Desember dia rally ini. Mudah-mudahan. Sekarang kita cek ke weekly, VPA weekly. Turun ke bawahnya SCMA. Apakah saya akan membeli SMA? Belum tahu. Yang saya punya adalah MTech. Maka kalau kira-kira dari after market close ini saya tertarik, habis ini saya analisa lebih detail lagi. Oh, pelan-pelan. Ini kan kalau bikin YouTube nggak bisa pelan-pelan. Saya akan melihat apakah saya akan membeli walaupun sudah punya MTech. Nggak tahu juga, belum tahu. Sekarang ini lihat marking down. Ini menarik ya. Ini tampaknya akumulasi. Dia turun ke bawah nih akumulasi dari April. Karena dia bottom ini. Sekali, 2 kali, 3 kali malah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Selagi ini nggak close di bawah 118, saya kena stop loss di sini 200 yang di mana ya? Di sini kayaknya. Bup, exit. Nah, dia turun bawah. Jadi tahun 2003 itu saya sudah exit, selamat. Ya, loss ya.
loss. Karena saya pikir dia akan the best time for buying, lalu dia turun. Apakah akan masuk lagi? Kita tunggu. Weekly-nya selagi dia tidak close di bawah 118 ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya stop loss-nya, kalau lihat begini main di weekly, stop loss-nya itu minimum dari 116, 115 ya, 114. Ya, ini bikin berlapis, mulai 16 boleh, mulai 15 boleh, mulai 14 boleh. Karena ini mulai ada perbedaan volume Bapak Ibu, nggak bohong. Kalau volume tuh nggak bohong, ada sesuatu. Sinyalnya weekly-nya belum valid ya, tunggu hari Jumat besok, tapi sementara ini dia katakan Evoturas bullish sign. Ya bisa aja berubah, besok kalau diguyur supply hari Jumat kan berganti dia. Pokoknya hari Jumat acuannya untuk weekly. Sekarang kita cek daily, VPA, SCMA. Jadi kita tahu bahwa dia sekarang dari fase weekly-nya main di fase mudah-mudahan akumulasi. Nah ini kalau siklus kecil wake off-nya ya marking up, distribusi, marking down. Nah dia gitu ya naik. Sekarang volumenya tidak ledakan volume, tapi ada chun kemarin. Ini kayaknya semacam-macam switching ini. Apalah ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia ciri-cirinya adalah volumenya sangat besar, tapi saham dibuat tidak jatuh dalam. Karena ada yang mau buang barang. Jadi biasanya dia lakukan di pre-closing. Soalnya kalau dia buang barang, harganya jatuh, ini kan duitnya nggak banyak dia. Oke, ini seperti itu Bapak Ibu. Sekarang dia zigzag-zigzag. Jadi zona buy itu adalah zona di sini. Jadi kan ini adalah pattern low. Ini adalah low. Ya, jadi patternnya patut dicurigai. Ini adalah low ya. Ini adalah high. Sepakat tidak sepakat itu high-nya. Ini adalah high terhadap low karena dia tidak close di bawah 118. Sekarang ini membentuk higher high. Kalaupun dia ke bawah, di sini ada demand ini juga ada demand. Jadi cukup kuat ini menembus ke atas. Walaupun volumenya ada yang volume besar di sini ya. Ini kita perlu catat ini kayak anomali. Masa sebesar volume ini spreadnya nggak besar. Ini disebut dengan disharmony. Hukum ke dua Wyckoff ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu kalau ada rezeki ikut workshopnya, saya bisa jelaskan sedetail-detailnya. Jadi kalau saya ngomong di sini, nangkap, oh itu maksudnya. Oke, apa yang dilakukan? Ya, stop loss-nya kita sudah kelihatan. Jadi dalam trailing as business, kita punya 116, mulai 116 ya. Oke, itu dulu. Sekarang kalau dia turun, mulai di sini, kita buy nanti pakai PIF. Ini buy, ini buy, ini buy, ini buy, ini buy, ini buy yang baru mau masuk ya. Oke, kita cek dengan VBP weekly SCMA. Kita lihat VBP weekly-nya, kita mau lihat ada nggak dimension. Oke. Yang mau main nge-swing kena beli di tadi yang tadi saya cerita, kalau kena di 150 mendekati 160 ini adalah target jual. Kalau kita beruntung ya dia akan ke atas ini ya, ke 220, tapi di atas ini banyak yang nyangkut. Saya sudah exit di sini. Ini banyak yang nggak sempat exit nih Bapak Ibu ya. Oke, kalau sekarang dia berada di supply and demand, mudah-mudahan ini benar adalah zona akumulasi karena dia akan ke atas lalu turun balik. Ini masih kalau memang sudah waktunya ya ini udah setahun ya mungkin saya nggak mendoakan sampai April. Kalau 2 tahun saya rasa mudah-mudahan dia bisa naik ke atas. Mudah-mudahan. Butuh waktu dia untuk fase akumulasi. Nggak tahu juga ya Bapak Ibu, tapi dari kalau dia benar akumulasi maka dia akan ada fase A, B, C, D, baru dia masuk marking up. Oke, kita turun dengan VBP SCMA, kita lihat daily. Ini untuk entry-nya, kita bisa cari supply and demand zone-nya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, entry-nya di mana masuknya? Ini adalah zona demand nih. Ya, jadi kalau dia turun, ini ada atas. Nah, mulai dari sini, high yang dijebol. Kalau dia turun, ini kita buy ya. Bapak Ibu stop loss tadi sudah gambar. Jadi kalau dia turun, ya kita memang kalau udah naik, kalau dia koreksi, mudah-mudahan dia membentuk low high, high low, higher high, high low, higher high lagi. Kalau mau jaga atas, jaga satu lot saja. Takutnya dia naik ke atas, kita FOMO, kita kejar pula, dia turun. Kita cek dengan wave SCMA. Oh, FVOL belum ya?
Evol SCMA. Ini ada yang bilang, Pak, tolong buatkan tutorial Evol. Nanti lah, waktunya belum ada saya. Ya, di sini dia break. Di antara dia break, berarti swingnya ini ya. Di sini lah stop lossnya. Oke. Ya ini dia break nih Bapak Ibu. Ya ini dia break juga. Ini juga break. Berarti di antara dia break itu, di antara yang sini, swing low-nya adalah candle ini. Berarti stop loss-nya 2 tick di bawahnya. 116 ya tadi. Sekarang kita cek dengan Wave SCMA. Kita mau lihat apakah wave volumenya atau elliott wave-nya sudah ada indikasi perubahan. Oke, zigzag, zigzag, zigzag. Ini belum ya Bapak Ibu ya. Tarik aja di sini. Sedikit lagi. Wave volumenya yang diperhatikan kita, dia besar, dia kecil. Nah, ini mudah-mudahan di besok dia bisa lebih besar di atasnya. Dan kita bisa indikasi awal untuk terjadi perubahan wave. Ya, perubahan wave. Hari ini hajar kanan di SCMA sebesar 75 juta lot. Nilainya adalah 9,64 miliar. Sinyal dari ini bullish candle ya, bullish tweezer bottom, dia reversal pattern, ini ada reversal pattern. Dia mengatakan dari sini ada candle ya. Ada support area. Kita cek berikutnya DOM SCMA. Kita mau tahu bagaimana dominasi asing versus lokal. Berikutnya adalah dominasi rasio untuk saham SCMA. Kalau tadi ada yang bilang udah sebulan asingnya akumulasi. Kita lihat saja nih. Ini kalau kita lihat benar ya. Rasio antara asing dengan lokalnya di dalam 20 hari terakhir kan 1 bulan itu kan 4 minggu ya Bapak Ibu ya. 1 minggu tuh 5 hari trading ya, berarti 20 hari ini ada 1 bulan. Asingnya lumayan nih Bapak Ibu, 20%. Itu kalau dari Pareto 20%, kalau Bapak Ibu kuliah marketing, kalau bisa menguasai market 20% itu udah lumayan dominan ya. Hari ini dia cuma 15%, tapi dalam 5 hari dia ada 22, 20 hari ada 21, mulai bagus nih ya. Dalam 50 hari aja dia masih 19, walaupun di bawah 20, tapi cukup besar ini kalau lihat. Kita lihat dominasi rasio antara asing dengan lokal. Dalam 200 hari aja ada 10%. Lumayan lah Bapak Ibu ya. Jadi mari kita cek lebih detail dengan foreign flow. Perintahnya adalah PIF SCMA untuk melihat bagaimana foreign flow di saham SCMA ini. Kalau kita lihat justru net sell. Dominannya adalah dominan net sell, bukan dominan buy. Memang dominan, tapi dia buang barang nih Bapak Ibu. Yang tadi saya salah lihat atau gimana ya di SMA? Oh, MTech itu. MTech atau SMA? Ini adalah ciri-ciri dia di dumping nih Bapak Ibu. Switching mungkin. Nggak tahu nih keluar dari mana lah ini ya. Jadi ini adalah ciri-ciri sahamnya tidak turun dalam tapi barang dibuat banyak. Ini volumenya besar nih. Asing yang buang ini. Oke, hari ini asingnya net buy 5,65 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 70,18 miliar. Dalam 20 hari tercatat 103,71 miliar net sell. Dalam 60 hari tercatat minus 162,54 asingnya net sell. Dalam 100 hari minus 244,59 asingnya net sell. Jadi memang dia dominan, tapi ternyata dominan buang barang nih. Nggak tahu, mungkin tadi yang saya baca komentar di channel grup adalah MTech ya. Oke, setelah itu kita lihat dengan tren SCMA. Kalau asingnya tidak ya, ternyata ya. Dominan memang, tapi dominan buang barang. Cukup besar asingnya jual. Oke, ini adalah trennya Q3. EPS grow-nya 81. Ini ada sesuatu nih pasti. Aneh juga ya. Fair value-nya 161. Ya, dia under value ya, Bapak Ibu. Sedikit saja 161. Kalau kita lihat, dia ada di sini adalah resisten. Sekarang dia tertahan di resisten. Ini R ya, salah. Resisten, ini resisten. Lalu ini support, dia menjadi support, ada semacam titik bawah. Oh ya, dia tidak spring sebenarnya. Dia garis dominan supportnya dia jebol, naik, jebol lagi. Mudah-mudahan ini menjadi kuat karena sudah dicucuk nih. Yang pasang stop loss di sini dimakan oleh dia ya. Oke. Ada golden cross, mudah-mudahan dia bergerak naik ke atas Bapak Ibu. Tentu kita bisa pasang buy on weakness di garis-garis ini 128. Di sini kita pasang buy on weakness 12 sampai bawah ini ya, kita pasang buy on weakness.
lupa juga di PIV ini juga bisa. Oh, lebih enak di sini lah. Ya level-levelnya 128, 125 gitu kita pasang di level-level ini untuk buy on weakness. Sekarang kita cek dengan PWS, SCMA. Pitu lalu siwah SMA kita buy-nya sudah ada dua sinyalnya Bapak Ibu. Dua ya, kita lihat volumenya sangat besar, spread-nya juga lebar, close-nya tinggi, tapi dia belum akumulasi, belum signifikan. Sudah ada sinyal buy, tapi kita menunggu yang flower ini muncul. Ya, warna biru ini, itu pertanda demand-nya, support-nya sudah kuat, demand-nya kuat. Kalau lihat dari perubahan candle sih sudah buy. Sudah buy, cuman kita tunggulah, mudah-mudahan dia segera keluar ini Bapak Ibu. Mungkin besok dia keluarnya warna biru ini disebut dengan flower. Ini flower nih, ya, flower. Dia mekar gitu, mekar tanda kuat. Statusnya strong, tapi zone-nya belum signifikan untuk akumulasi. Oke, jadi begitu ya. Kita yang penting punya stop loss. Kalau buy on weakness juga bisa sampai area stop loss. Kita lanjut dengan alert EMTK. Nah, ini MTEK ini mungkin. Alert MTEK, dia konsisten sudah. Alertnya sudah lama. Bulan 6 ada, bulan 7 ada, bulan 8 ada, 9, 10, 11 ada. Sudah banyak alertnya Bapak Ibu. Tetapi ada karakternya ini seperti pawon ini, MTEK ini. Begitu kena di 500, masuk 505, fraksi berubah. Begitu fraksi berubah, supply-nya masuk. Ya retail ini yang mainan untuk jualan. Ya kita tunggulah ya Bapak Ibu. Ini seperti pawon lah ya. Pawon 5 dia turun, dia naik ke 500, 505, 10, 15, 20 diguyur itu. Turun lagi kan. Nanti dibeli lagi di bawah 400. Nanti kita lihat. Apakah seperti itu MTEK? Kita cek dengan Speedo. Kesimpulannya dia tidak fresh ya Bapak Ibu. Speedo MTEK. Makanya tadi ada bilang MTEK lagi. MTEK keluar terus. Oke, sekarang dia berada di zona green, artinya hari ini demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star MTEK. Nanti Bapak Ibu silakan analisa lebih detail ya MTEK ya. MTEK-nya dia melemah di daily, berada di zona green, tapi hari ini masuk lagi menguat ya Bapak Ibu. Kalau begini harus dilihat weekly-nya. Karena dia bolak-balik begitu. W Star MTEK saya tambahlah. Bagaimana weekly-nya? Oh, weekly-nya masih ada penguatan di zona grid ya. Jadi weekly ini masih menguat nih. Walaupun dia tidak terkuat power price-nya, tapi momentumnya masih naik. Nanti kalau sudah melemah power price-nya, maka dia akan berbelok ke kiri. Ini sudah warning sih. Karena dia sudah crossing garis ini. Tapi kan sudutnya masih ke kanan. Tipis. Kita lihat dengan VPA MTEK. Bapak Ibu cek monthly, weekly. Ya, saya cuma kasih ini aja. Jadi sudah sejak bulan berapa dia alertnya di sini ya, double bottom. Jadi sebagian sudah membeli di sini, harusnya pakai lihat weekly, tapi saya tidak berikan weekly-nya, karena waktu terbatas. Ini ada 500 Bapak Ibu. Ini ada level 500 sejak bulan Oktober. Jadi kalau dia di atas 500 supply-nya masuk. Di atas 500 supply masuk. Ini fraksi ya. Jadi kan di sini fraksinya 2 perak ya. 2 rupiah. Lewat 500 ke 505, 500 ke 505 kan lumayan tuh. 5% ya, berapa persen itu? Naiknya berapa persen? Fraksinya udah 5. Jadi kalau rasinya dia tidak simetris. Naik per tick-nya maksudnya. Di sini ada sinyal adalah buying climax, baru dia tes ke bawah, ini mengabsorb supply. Ya, jadi ada yang narik garis di sini. Ya boleh-boleh aja ya, tapi kita cek zona supply and demand-nya. Kalau saya sih penganut mazhab volume price analysis. Sinyalnya tidak ada, volumenya sangat tinggi, spread-nya dia serata-rata, dia kena naik di atas 500 diguyur, naik ke atas 500 diguyur. Jadi memang polanya seperti pawon, pakewon. Ini persis ini. Jadi orang yang beli di 440, jual di 520 kan udah lumayan profitnya. Oke, sampai kemudian ada demand besar yang mengubah tren. Selagi tidak ada, istilahnya itu kalau di workshop volume price analysis kita katakan sebagai strong hand. Hanya strong hand yang bisa ya. Polanya cirinya seperti apa? Dia tidak seperti ini. Ini volumenya kecil-kecil begini nih ya. Dia harus konsisten besar seperti inilah. Ini
Tunggu aja yang bermain-main seperti ini. Sekarang hari ini, apakah dia meledak? Ya meledak nih Bapak Ibu, turun, boom, tapi dia tidak tinggi. Ini lumayan, dia naik tinggi, didorong oleh demand. Yang guyur ke bawah ini yang ambil profit taking aja daily, yang bermain beli bawah, jual di atas 500, beli di bawah di atas 500. Jadi begitu. Sementara validasinya apa? Volume. Validasinya volume Bapak Ibu. Kita tunggu yang besar-besar seperti ini. Oke, itu ya. Jadi ya kalau nggak percaya lihat VPA weekly-nya aja lah. Kita tunggu ya di weekly-nya. Tapi weekly hari Jumat baru valid. Ya, ini masih belum ya Bapak Ibu, lihat nih volume weekly-nya. Ya, yang terakhir ini belum bisa valid, tapi dia lihat nih downtrend ke bawah. Kita tunggu ya. Nah, ini dia tunggu break 5.30 lah baru mematahkan. Dia kan break the best time for buying, second chance to buy. Dibiarkan dulu. Dia mau beli tentu harus banyak yang supply. Ya, gitu naik. Gitulah, ini marking down, ini akumulasi. Saya yang punya saya MTech, SMA belum. Dia rapi nih. Ini ada gap langsung ditutup dulu sebelum dia guyur ke bawah. Ya, rapi nih. Ini strong hand-nya jelas. Oke, kita lanjut dengan PIF untuk MTech. Untuk chart foreign flow untuk MTech, berikut ini adalah chart foreign flow untuk MTech, Bapak Ibu. Ini yang tadi dimaksud, bahwa sejak sebulan asingnya akumulasi. Ya, benar. Mulai November asingnya akumulasi. Untuk elang mahkota teknologi, dia dulu sempat turun mulai dari awal Juli. Turun terus, bottomingnya di bulan September. Baru ada mulai masuk-masuk. Di sini yang saya bilang ciri-ciri strong hand ya. Ini dalam seminggu juga asingnya akumulasi terus, ini dominan. Kalau kita lihat hari ini asingnya net buy 6,24 miliar, dalam 5 hari 15,96 miliar net buy, dan 20 hari terjadi akumulasi 42,02 miliar, dan 60 hari ada net buy 48,38 miliar, tapi dalam 1 hari baru kita terdeteksi ada catatan dia net sell tersisa minus 25,78 miliar ya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi sampai akhir September lah ya, pertengahan September asingnya net sell. Itu dia. Ini kalau mau ditambah Bapak Ibu bisa cek DOM MTK. Tadi saya salah ya, bukan SMA. Tapi MTech nih juga lumayan Bapak Ibu. Ya memang di bawah 20%. Ya, hari ini dia 18% foreign, 81 masih tetap lokal. Dalam 5 hari dia asingnya 19%, lokalnya 81%, dalam 20 hari 18%, lokalnya 81%. Jadi boleh diiyakan bahwa memang dalam 20 hari atau dalam sebulan asingnya konsisten net buy 18,7, dan ya walaupun sedikit saja ya, dia tidak di bawah dia tidak sampai 20%, tapi lumayan lah asingnya mulai ikut akumulasi. Oke, itu dia Bapak Ibu analisa aftermarket close untuk hari ini. Saya rasa cukup. Nanti Bapak Ibu kalau untuk MTech ini silahkan dibuat analisa sendiri selengkap tadi SMA. Setelah itu buat trading plan-nya. Kita tunggulah bagaimana perilaku orang yang net profit taking di atas 500 ini selesai dia. Tiba-tiba strong hand-nya ambil alih, boom, langsung dia naik tinggi. Itu. Karena mainnya di weekly ya. Karena saya berani ngapa gitu karena acuannya di weekly. Di weekly-nya sudah the best time for buying kemarin-kemarin. Oke, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.